Wahai saudaraku, ketika ekonomi terasa sulit, janganlah sibuk mengeluh, karena keluhan tak akan memperbaiki keadaan. Dekatkanlah diri kepada Allah, Sang Pemilik rezeki. Perbanyak doa, usaha, dan tawakal. Bersandarlah hanya kepadanya, karena siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Yakinlah, pertolongan Allah itu datang tepat pada waktunya, bagi hamba yang bersabar dan tetap berusaha. Orang tua yang sudah wafat itu di alam kubur, mereka pernah bertanya kepada malaikat Munkar Nakir. Apa pertanyaannya? Wahai malaikat Munkar Nakir, kenapa kuburanku semalam terang, badanku wangi, kuburanku luas? Kenapa malam ini gelap, badanku bau, sempit? Apa kata malaikat? Wahai fulan, sesungguhnya kemarin aku menemukan di antara anak-anakmu mendoakan untukmu. Tapi malam ini aku tidak menemukan di antara anak-anakmu mendoakan untukmu. Bahkan ada di antara mereka yang berbuat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam kehidupan. Semua orang baik itu dicintai, tapi orang yang memperbaiki itu dibenci. Nabi selama 40 tahun beliau baik, jadi orang baik, tapi belum bertindak memperbaiki kaumnya. Antum ketika di tempat kerja antum jadi orang baik, semua satu kantor itu Masya Allah fulan, Masya Allah, puasa Senin Kemis fulan ini, sholat duha, ngaji tepat waktu, kerjanya bagus. Tapi ketika antum berubah, naik peringkatnya, mengatakan kepada mereka, ayo tutup komputernya, sholat. Laki perempuan ketawa ke TV, ittaqullah, ini pintu-pintu perzinaan. Kira-kira mereka masih cinta sama antum? Enggak lagi. Wahai saudaraku, di antara pencapaianmu yang paling besar dalam keseharian, syalat fardu tepat waktu, membaca tilawah harian, zikir pagi dan petang, syalat sunnah rawatib, syalat tahajud, syalat duha, syalat witir. Jika kamu senantiasa menjaga amalan-amalan ini dalam keseharianmu, sesungguhnya kamu dalam keberuntungan yang besar. Jadikanlah amalan-amalan ini sebagai target harianmu dan konsistenlah. Jangan terlampau lekat hati kepada dunia, sebab dunia ini sementara. Kalau kita susah, jangan susah hati, sebab susah itu sementara. Kalau ada yang sakit, jangan terlampau menderita, sebab sakit itu juga sementara. Kalau ada yang kaya, jangan sombong, sebab kaya juga sementara. Yang kekal abadi itu apa? Hubungan aku dengan kamu. Dunia ini tidak selamanya, ini bukan tempat abadi. Ini semu. Dan kehidupan kematian yang berlangsung di dunia itu sejatinya memberikan kesan kepada kita untuk belajar. Kumpulkan bekal bagaimana caranya di dunia ini berhasil, di akhirat meraih kemuliaan. Itu yang dimaksudkan surah Al-Mulk itu. Surah 67 di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu isim tafdil. Ya, dari kata hasanah tadi. Jadi kita mengumpulkan hasanah, tapi orientasinya akhirat. Dan untuk mencapai ke titik itu, Allah berikan bentangan jalannya disebut dengan ibadah. Karena itu ketika Allah memerintahkan kita ibadah dalam bentuk fi'il amr, itu sebetulnya saking sayangnya kepada kita. Kalau nggak sayang, nggak akan diperintahkan. Bekerjalah buat duniamu seolah kau akan hidup selamanya, tetapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Nilai keseimbangan ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana si kaya harus membantu yang miskin. Bagaimana si miskin berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi yang lain. Kelihatan nilai keseimbangan itu. Bagaimana si tua menyayangi yang muda. Bagaimana yang muda menghormati yang tua. Bagaimana tuan rumah menghormati tamu, bagaimana tamu menjadi orang yang tahu diri. Ini semua merefleksikan adanya nilai keseimbangan. Tahajud bangun malam, walaupun cuma 2 rakaat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Walaupun cuma 2 rakaat. Tugas Bapak Ibu tidak mudah. Kadang-kadang butuh petunjuk dari Allah, kadang dari mimpi, kadang Allah jalankan orang lain memberikan informasi, dikumpulkan kita kontemplasi. Kalau bukan petunjuk Tuhan mustahil. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan?
Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya? Dua, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. Saya dengan istri saya Mama Ece, ndak kenal, ndak pernah ketemu, fotonya saya tidak pernah lihat. Saya pergi kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya melamar. Begitu saya mau masuk si Pasikarawa, dalam hatiku cantik jini, cirgu, cantik jini, cirgu, cantik jini, cantik jini. Begitu saya lihat, dia mau, kalau pacaran kok dek, 4 tahun kok pacaran ndak dinikahi kok, sadar kok. Motor saja 1 tahun dicicil lunas nih. Nah kau 4 tahun mah kau dipacarin ndak dilamar-lamar. Modal 10-15 ribu 1 malam minggu. Dibelikan kau autan, teh botol, roti 1, dibawa ke pinggir jalan lihat-lihat mobil. Ini Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Karena kadang-kadang ada keluhan ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya begini? Ya Allah, kapan sembuhnya? Bacakan zikirnya, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Rasulullah sudah memberi petunjuk. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Rawahul Bukhari. Kalian atau jadilah kamu di dunia ini sebagaimana orang yang asing. Namanya orang asing tiba di suatu tempat. Di tempat yang dia tuju itu dia tidak akan lama. Dia tidak akan lama. Hanya sebentar. Au abiru sabil, atau orang yang melintas di jalan. Namanya melintas, itu pol-polnya mampir ya hanya sebentar. Dia akan melanjutkan perjalanannya. Jangan tanya tips ke Angelina Sondat gimana bisa menghafal Al-Quran. 4 tahun saya bolak-balik hafal Al-Quran gak nyangkut-nyangkut. Karena apa? Karena saya masih dendam sama orang yang buat saya masuk penjara. Saya gak terima orang tua saya, anak saya diperlakukan seperti itu. Jadi ngelihat Keanu ngerengek, gak mau pulang dari lapas, makin benci hati saya. Benci ibu-ibu, bener. Lihat ayah saya yang dari masih kuat, sampai yang harus diseret kakinya, makin benci. Tapi ternyata membenci orang itu tidak membawa manfaat apa-apa. Ternyata dendam sama orang gak membawa manfaat apa-apa. Karena sesungguhnya membalas dendam yang terbaik itu adalah dengan membuat dirimu menjadi lebih baik. Sekaya apapun orang tetap berdoa. Dia naik pesawat, dia berdoa juga. Sehebat apapun ilmunya orang, dia berdoa juga. Setinggi apapun pangkat orang, dia berdoa juga. Jadi Allah letakkan fitrah doa dalam kehidupan kita. Bukan hanya ingin menunjukkan bahwa kita manusia yang menghamba, butuh Tuhan, tapi sekaligus menunjukkan kasih Allah kepada kita yang memberikan akselerasi dari jawaban-jawaban doa, harapan, cita-cita yang kita butuhkan itu. Maka disinilah kemudian ada peran penting ayat-ayat Al-Quran menguraikan tentang pentingnya doa dalam kehidupan. Nah, Quran disebut oleh Allah sebagai zikir. Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Ibu kalau sedang cemas, istighfar, masih ada sisanya, wudhu, ambil mushaf menghadap kiblat. Hidup, apapun jenisnya, maka terimalah itu dengan sabar. Lalu mintakan solusinya kepada Allah. Logika sederhananya begini. Kalau bapak ibu ada kesulitan tentang perihal tertentu, maka anda kan akan mencari pakar untuk menyelesaikannya. Handphone rusak, perginya kan ke tukang handphone kan, servis di situ. Motor ada masalah, pergi kemudian ke bengkel. Baik, fisik ada masalah, pergi ke dokter. Jelas ya?